Piala Dunia 2026 sudah dimulai sejak 11 Juni. Ini pertama kalinya 3 negara menjadi tuan rumah dan menampilkan 48 tim nasional. Tapi sorotan publik tak hanya di pertandingan. Sederet masalah muncul dalam persiapan pertandingan tim peserta. Yang terbaru adalah menyangkut pemain Ghana Thomas Partey. Gelandang Viaria itu tak bisa masuk Kanada lantaran visanya ditolak pemerintah setempat. Alhasil, Partey akan absen di laga perdana melawan Panama yang berlangsung di Toronto. FIFA mengaku tak bisa berbuat apa-apa lantaran tak terlibat dalam proses imigrasi sebuah negara. Masalah visa sebelumnya juga dialami wasit asal Somalia, Omar Abdul Qadir Artan. Artan ditolak masuk Amerika Serikat setelah diperiksa 11 jam oleh petugas imigrasi. Padahal seharusnya ia menjadi wasit pertama asal Somalia yang menjadi juru pengadil Piala Dunia. Mimpi wasit terbaik Afrika ini pun sirna setelah FIFA juga tak bisa berbuat banyak dan mencoretnya dalam daftar juru pengadil lapangan Piala Dunia. Masalah lainnya menimpa timnas Inggris. Persiapan The Three Lions memulai laga Piala Dunia menemui kendala tak terduga. Barang-barang pemain seperti sepatu dirampok dalam perjalanan dari kamp latihan tim di Florida menuju markas Piala Dunia mereka di Kansas City, Amerika Serikat. Barang lain seperti bola resmi pertandingan dan perlengkapan latihan juga hilang dicuri. Insiden ini terjadi sehari sebelum sesi latihan pertama tim asuhan Thomas Tuchel di Missouri jelang laga grup L melawan Kroasia Rabu nanti. Kepolisian Kansas City mengklaim 2 tersangka telah ditahan sementara penyelidikan terus berlanjut. Yang juga jadi sorotan adalah harga tiket. Supporter memprotes harga tiket Piala Dunia yang mahal, di mana untuk fase grup dijual mulai 2,5 juta rupiah. Hampir seluruh kategori tiket pertandingan Piala Dunia dijual lebih mahal dibandingkan tiket pertandingan olahraga pada umumnya. Harga ini membuat penggemar yang semula antusias menjadi kecewa karena harga tiket yang tak terjangkau. We value the game, we value the players, we value people that make investments in those things. We absolutely understand that that's not everybody's jam. Some people have to look after the business aspect of the game. It feels like the business aspect of the game has taken precedent over every other aspect of the game in the lead up to this World Cup. And all we've heard is, this is what the market can bear, this is what the market can bear, this is what the market can bear, kind of over and over again. And it's like, the paying market is not the only aspect of this that needs to be considered. The good of the game and the players and the fan experience should also be something that gets a bit of a higher priority. Masih lebih dari sebulan Piala Dunia bakal berlangsung. FIFA pun mendapat sorotan dari otoritas hukum Amerika Serikat dan terancam penyelidikan terkait sistem penjualan tiket. Tiga hari Piala Dunia berlangsung, sederet masalah belum bisa diatasi. Salah satunya kembali terulang soal visa pemain yang ditolak masuk di kota penyelenggara Piala Dunia dan tim Inggris yang juga sempat kemalingan. Dan kita akan ulas bersama dengan pengamat sepak bola Firzi Idris dan juga WNI yang saat ini berada di Amerika Serikat, Titania Talhouk. Selamat pagi Mas Firzi, Mbak Tania. Hai. Selamat pagi, Rem. Selamat pagi, Mbak Tania. Ya, selamat malam untuk Mbak Tania di Amerika Serikat ya. Saya mau ke Mas Firzi dulu. Mas Firzi, ya ini masalah di Piala Dunia di Amerika Serikat sepertinya mencuat terus gitu ya, terutama soal visa. Oke lah, visa buat supporter ataupun warga negara luar Amerika yang ingin masuk sulit gitu ya. Tapi ini soalnya ada pemain sama wasit ini yang bisa ditolak. Ini sebenarnya memang tidak ada antisipasi kah dari FIFA yang membackup mereka yang bertanggung jawab ataupun yang memang berkepentingan untuk pertandingan seperti apa sih, Mas? Ya, setiap Piala Dunia pasti ada tantangannya, pasti ada ujiannya. Tapi menurut saya ini pertama kalinya ya dibandingkan dengan Piala Dunia Qatar, Rusia yang dulu dapat banyak cercaan dan sorotan juga dari media-media Barat. Tapi di sana pun nggak pernah ada tuh yang namanya wasit ditolak masuk, Ketua Federasi Palestina juga sekarang ditolak masuk, 15 anggota delegasi Iran
juga ditolak masuk ya. Ini ditolak masuk ya. Sebenarnya kayak si wasit Somalia itu kan visanya udah ada ya. Jadi bukan ditolak visa, tapi dia udah ada, udah di clearance sebenarnya dari embassy di sana. Tapi habis itu ketika dia akan datang, ya itu tadi udah disebutkan diperiksa belasan jam. Ini pengalaman yang sangat gak enak ya. Aiman Hussein juga strikernya Irak. 12 jam dia bilang di bandara juga dicek, di vet, terus habis itu HP-nya dibuka-buka, habis itu untung dia masih bisa masuk si Hussein, tapi yang lain-lain bahkan fotografernya timnas Irak itu juga tidak bisa masuk. Jadi ini adalah masalah yang sangat serius yang sebenarnya Presiden FIFA Gianni Infantino dulu udah bilang bahwa semua akan bisa diterima di Kanada, Meksiko, Amerika Serikat, tapi sekarang yang terjadi adalah kebalikannya. Ini belum ngomongin jatah tiket yang 8% dari dari supporter timnas Iran juga akhirnya ditolak. Nah, ini yang menciptakan banyak serangkaian berita buruk lah terkait turnamen yang menurut saya ya layak dilayangkan ke Amerika Serikat ya. Gimana kondisinya kalau ini dibalik, misalnya ini Piala Dunia bergulir di Afrika terjadi kayak gini, ini bagaimana terjadi kalau misalnya ada di Qatar seperti ini, di Rusia seperti ini, pasti media barat udah sangat-sangat menyerang. Jadi ya ini adalah suatu situasi yang yang sangat disayangkan lah di Piala Dunia ini, Mas Bem. Kemudian kalau Anda melihat ini masalahnya sebenarnya di tuan rumahnya atau tadi Mas, sebenarnya koordinasi antara FIFA dan juga negara-negara tuan rumah yang mungkin kurang baik ataupun kurang bisa mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi? Ya ini sih di tuan rumah ya, karena FIFA udah berulang kali menegaskan bahwa mereka menjamin partisipasi setiap anggota, partisipasi ofisial, partisipasi wasit. Dan kita tahu Infantino udah berulang kali menempel ke Donald Trump, berulang kali mencoba mendapatkan good grace dari dia, berulang kali main ke Gedung Putih sampai mengizinkan Donald Trump naik ke panggung di Club World Cup Final kemarin untuk mengangkat trofi dengan harapan semua akan berjalan mulus untuk Piala Dunia ini. Tapi ujung-ujungnya ketika dilarang kehadiran beberapa official, wasit dan lain-lain itu, Infantino sekarang ngomongnya kita tidak bisa mengontrol semua, terkadang itu bagus untuk chill, untuk relax, tapi ya nyatanya ya itu yang terjadi sekarang dan itu yang harus dialami oleh kejadian-kejadian tak mengenakan oleh para official tim tadi, Mas Brem. Oke, baik. Saya ke Mbak Tania. Mbak Tania sebagai warga negara Indonesia di Amerika Serikat, Anda merasanya seperti apa sih antusiasmenya ataupun mungkin euforianya gitu? Apakah sebesar itukah warga negara Amerika Serikat maupun warga negara Indonesia yang ada di sana untuk Piala Dunia kali ini? Sebenarnya sih seperti kita ketahui ya, memang Amerika itu identik dengan American football, soccer atau football buat kita bilangnya itu bukan sesuatu hal yang yang umum lah gitu. Tapi memang karena adanya Piala Dunia dan di sini kita jadi tuan rumah, saya rasa perlahan yang tadinya kita jadi tuan rumah Piala Dunia gitu, tapi semakin kesini, apalagi terlebih kemarin US menang melawan Paraguay gitu ya, mulai sepertinya terlihat hype-nya makin wah gitu, kita ada di Piala Dunia gitu, lebih seperti itu sih, bukan antusiasme yang seperti kita bayangkan di negara lain gitu. Oke. Tapi kalau antusiasnya tapi berbeda. Antusiasme berbeda karena kemarin menang gitu ya melawan Paraguay. Tapi kalau Mbak Tania melihat gitu soal persoalan imigrasi gitu, untuk di Amerika Serikat sendiri memang kalau ada pengamatan selama tinggal di sana, ini sering menjadi masalah gitu Mbak. Tidak hanya soal Piala Dunia ini, mungkin misalnya untuk warga negara lain yang kemudian untuk masuk ke Amerika Serikat, memang sesusah itukah? Sebenarnya sih ini isu yang menurut saya sangat-sangat sensitif ya. Memang ada hal-hal yang kita nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Cuman memang terkadang ada isu yang dibawa, tapi kebenarannya kita perlu recheck lagi seperti itu. Buat saya sih sebagai warga negara dimanapun saya berada, saya merasa seharusnya
walaupun seperti saya misalnya di Indonesia dan saya jadi warga negara Indonesia, kita juga nggak mau ada orang sembarangan masuk dan ngacak-ngacak negara kita gitu. Saya rasa sama seperti pemikiran di sini juga seperti itu. Tapi memang balik lagi susah ya kalau mau ngomong, itu lebih ke internal negara, imigrasi dan kebijakan mereka gitu. Oke, baik. Saya kembali ke Mas Firzi. Mas Firzi, soal masuknya tim maupun wasit gitu, memang banyak kemarin kemudian insidennya gitu. Tapi kalau kita lihat tidak hanya soal itu, kemarin juga sempat ada kasus timnas Inggris itu sempat kemalingan gitu ya. Nah, ini Anda melihat apakah mungkin kesiapan dari Amerika Serikat yang mungkin belum terlalu siap gitu untuk menyelenggarakan Piala Dunia, mungkin karena terpecah konsentrasinya dengan perang yang terjadi di Iran? Ya, itu soal safety security di sana mungkin Mbak Tania yang bisa tahu ya karena kesehariannya di sana. Cuman kalau dari pemberitaan yang ada memang kita tahu kan Department of Homeland Security itu telat nurunin dana pengamanan Piala Dunia ke negara-negara bagian gitu. Berapa ratus juta dolar tertahan hingga beberapa bulan, kayaknya hingga 100 hari sebelum turnamen itu baru turun dana pengamanannya. Selain itu pun Amerika Serikat kan negara yang sangat-sangat luas ya, bahkan mungkin pengamanan turnamen itu juga nggak menjangkau semuanya. Kalau lewat dalam koridor yang telah ditetapkan mungkin semua aman dan lain-lain, walaupun kemarin juga ditemukan adanya mayat di dalam van ya yang udah busuk di dekat markas latihannya Iran gitu. Jadi ada-ada aja gini hal-hal seperti itu yang membuat menjadi faktor isu keamanan terutama di Meksiko. Tadinya kita takut Meksiko dengan perang kartelnya sebelum turnamen mulai, tapi kemudian ada perang Iran dan lain-lain. Tapi ya itulah dinamika yang seharusnya bisa diamankan oleh host nation, karena host nation itu harus menjamin keamanan dan keselamatan para partisipan gitu. Nah, kalau sepatu, bola dan lain-lain dicuri itu kan suatu hal yang sangat-sangat luar biasa ya, yang nggak pernah terjadi di Piala Dunia Afrika sekalipun gitu. Padahal di Piala Dunia Afrika pun teman saya lagi liputan di sana pernah ada perampokan di supermarket, dia ada di dalamnya gitu, tapi nggak pernah gitu ada suatu pencurian seluruh peralatan dari tim yang bertanding. Tapi mungkin kaitannya berita terbaru sih barang-barang yang hilang sudah ditemukan ya, semoga benar. Saya nanti harus cek ulang. Oke. Bukan sabotase ya. Ini yang menarik nih ya. Kemudian, tapi kalau bicara soal keamanan gitu Mbak Tania, secara umum lah di tempat tinggal Anda misalnya di Dallas gitu ya, ini seperti apa sih keamanan di sana? Apakah memang keamanan menjadi faktor yang sangat-sangat mungkin sulit gitu diperoleh oleh warga yang tinggal di sana? Jujur, saya di sini aman. Saya berasa aman. Selama saya tinggal di sini, saya pindah ke sini tahun 2020, pas COVID tuh ya. Dan tidak ada kasus-kasus yang mengerikan yang sama seperti kita di Indonesia. Nggak ada mungkin kasus ini, kasus itu, tapi saya masih ngerasa aman, nggak ada masalah apa-apa. Memang ada sedikit kekhawatiran karena kita nggak pernah tahu, kayak misalnya ada acara-acara besar seperti ini gitu kan ya, takut ada kecolongan, sesuatu kita nggak ada yang pernah tahu gitu. Itu ada, saya rasa ketakutan seperti itu ada. Bahkan sempat ada ngomong juga mungkin sama teman atau gimana gitu, aduh kalau di tempat-tempat rame gimana ya gitu. Oke, relatif aman, tapi ada kekhawatiran gitu, apalagi ada ajang yang luar biasa besar sedang berlangsung di sana. Saya kembali ke Mas Firzi. Mas Firzi, kalau kita bicara tadi soal keimigrasian, kemudian soal keamanan, tapi juga ada nih masalah lain yang mungkin membuat antusiasme warga di sana sedikit berkurang untuk ikut menonton Piala Dunia karena harga tiketnya mahal. Mas Firzi, Anda melihat ini harga tiketnya yang sekarang ada di Amerika Serikat dan juga di beberapa Piala Dunia sebelumnya seperti apa sih, Mas? Iya, ini memang suatu hal yang luar biasa juga harga tiket ya. Ini kan Piala Dunia turnamen yang diperkirakan mempunyai pemasukan total mencapai 13 miliar US atau 231 triliun. Dan ketika pertama ditunjuk sebagai tuan rumah, Amerika Serikat mengatakan bahwa harga tiket
di final itu maksimum ada di 1.550 US dollar ya, yang itu adalah 27,5 juta rupiah. Tapi kalau kita lihat lagi per April 2026 harga tiket standar untuk final itu mencapai 5.700 dolar lebih, itu 102 juta. Tapi di pertengahan Mei kemarin harga tiket termahal itu berdiri di angka 586 juta rupiah ya. Satu tiket, one tiket itu 586 juta rupiah. Sebagai konteks nih, Mas Brem, terakhir kali AS menggelar Piala Dunia pada 94, itu tiket termahal adalah 475 dolar atau adjusted untuk inflasi sekitar 1070 dolar atau 20 juta rupiah. Jadi itu ada peningkatan 1000% antara terakhir kali Amerika Serikat host Piala Dunia hingga sekarang. Di Piala Dunia 2022 Qatar yang juga banyak mendapat sorotan dari negara-negara barat terkait human rights issue dan lain-lain, itu harga tiket final paling mahal adalah 1.600 US dollar atau 29 juta rupiah. Ini ada hal disparity yang sangat besar sekali ya. Ini bahkan kemarin baru tadi malam Stan Collymore, mantan striker timnas Inggris dan Liverpool, mengatakan dia beli tiket Inggris Kroasia itu 199 pound, itu dia sekitar 5 juta dan ketika itu ada orang yang bilang, "Lo dapat tiketnya dari mana? Murah banget." Jadi bagi orang sana ya mungkin Mbak Tania bakal lebih tahu ya. Ini 200 pound itu sekitar berapa? Sekarang udah kursnya berapa? 5 jutaan lebih, itu masih sangat murah. Karena di stadion yang sama ada yang beli tiket itu 1.500 dolar untuk tiket yang paling jauh dari lapangan gitu. Jadi ini bukan lagi soal supply and demand, ini bukan lagi soal dynamic pricing, tapi ya ini siapa yang bisa bayar lebih banyak ya dia akan mengendalikan pasar. Dan terutama FIFA sendiri juga mengakomodir ini ya dengan cara mereka menjual tiket. Jadi ini benar-benar late stage capitalism at work di sana. Jadi semua harga ditentukan oleh mereka yang punya sumber dayanya. Nah, kalau menurut Mbak Tania sendiri dengan harga tiket sekian gitu, itu kalau kita bandingkan mungkin dengan kurs rupiah, dengan kemampuan daya beli masyarakat Indonesia, emang nggak ketaker gitu ya, nggak nanjak lah gitu, kita nggak akan nyampe ke sana gitu. Tapi kalau kita bandingkan dengan daya beli masyarakat yang tinggal di Amerika Serikat, dengan harga segitu, apakah worth it? Dan apakah Mbak Tania juga berpikiran, aduh mau nonton sekali-sekali gitu? Saya bicara di sini sebagai middle class ya. Saya nggak bicara sebagai yang di bawah atau yang di atas. Kita ngomong yang sebagai middle, karena rata-rata pasti di sini kita tahu orang-orang di sini rata-rata adalah middle class. Buat saya mahal. Buat saya masih mahal karena saya ada dengar sih waktu awal-awal memang FIFA menjual seharga kurang lebih 60 dolar, yang which is reasonable, termasuk murah begitu ya. Cuma tampaknya ini hanya bisa diakses untuk kalangan tertentu aja gitu, nggak bisa buat semua orang gitu. Saya cek lagi harga yang paling murah terakhir itu beberapa hari yang lalu itu sekitar 700 sampai 800 dolar, tapi itu juga posisinya yang udah jauh di sana gitu. Dan itu buat saya pribadi 800 dolar 2 kali gitu saya bisa beli tiket ke Indonesia, atau mungkin saya lebih baik nonton di Meksiko. Ngerti kan? Jadi itu ini saya juga bicara sama teman-teman kantor saya juga yang bekerja di sini begitu, mereka orang-orang sini. Saya tanya, penggemar bola juga kebetulan, mau nonton nggak, saya tanya gitu. Di rumah aja lah, dia bilang, paling kalau mau seru-seruan nobar gratis, dia bilang gitu. Jadi ya saya kurang tahu juga, ada beberapa pertandingan yang saya perhatikan juga memang ada kosong ya, ada beberapa posisi kursi kosong ya. Jadi saya nggak tahu sih apa alasannya, tapi saya rasa salah satu alasannya adalah ya harga, salah satu, mungkin ada faktor lain seperti kesulitan mungkin untuk datang ke sini untuk yang dari internasional gitu. Mungkin mereka satu udah mikirin harga tiket, mikirin harga hotel, mikirin yang lain-lain dan sebagainya. Itu kayaknya
terlalu banyak yang harus dikeluarkan gitu. Oke. Nah, selain soal harga nih Mbak Tania, kalau menurut pandangan Anda mungkin sebagai warga negara Indonesia yang tinggal di sana atau mungkin juga sebagai penduduk di Amerika Serikat gitu, bagaimana sih melihat Amerika Serikat sebagai tuan rumah kali ini dengan mungkin berbagai macam masalah yang terjadi dan juga mungkin juga antusiasme yang ada di sana, seperti apa sejauh ini Amerika Serikat untuk menyelenggarakan Piala Dunia? Banyak isu memang saya tahu, mulai dari keamanan, mulai dari isu politiknya juga gitu kan ya. Saya agak bingung sih sebenarnya, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Memang saya juga memperhatikan Piala Dunia di tempat lain. Waktu itu saya juga posisinya di Indonesia gitu. Mungkin ada sesuatu yang bisa dipelajari dari sini, setelah itu saya juga nggak tahu ya. Mudah-mudahan juga Piala Dunia kali ini berjalan lancar, aman, nggak ada masalah-masalah yang mengerikan lah begitu. Mudah-mudahan dari Amerika sendiri ya, saya berharap mungkin lebih ke ada sedikit lebih koordinasi lah mungkin dengan FIFA ke depannya, negara apapun itu. Baiknya bagaimana dicari jalan keluarnya, jangan sampai seperti yang terjadi kayak misalnya udah punya visa mau berangkat terus harusnya dari awal dong, oke, nggak bisa atau gimana gitu. Jadi jangan, ya supaya jadi lancar aja kondisinya gitu. Oke, baik. Koordinasi dengan FIFA gitu ya sebagai tuan rumah. Ya. Mas Firzi, kita melihat juga mungkin penyelenggaraan Piala Dunia kali ini tidak lepas dari masalah geopolitik gitu ya. Amerika Serikat yang sebagai tuan rumah ini kemudian mempunyai konflik yang sedang berlangsung juga dengan Iran. Dengan yang terjadi saat ini, seberapa jauh ini kemudian mempengaruhi kesuksesan Piala Dunia kali ini di Amerika Serikat terutama? Ya kan ada dua aspek ya. Kalau aspek di luar lapangan, visa, security dan lain-lain itu kan udah kita bahas, udah banyak dibahas. Cuman yang kita lagi saksikan dan akan kita saksikan kan adalah kualitas dari pertandingan yang disajikan. Sejauh ini kualitas yang bisa disajikan emang kita nggak bisa bilang salah satu Piala Dunia terbaik ya, walaupun nggak jelek juga. Kemenangan comebacknya Korea, Meksiko akhirnya menang di laga pembuka turnamen setelah 96 tahun. Amerika Serikat yang banyak diragukan publik, ngalahin, menghancurkan dan mendominasi Paraguay. Dan terutama tadi pagi ada Brazil Maroko yang menurut saya pertandingannya akan seru. Tapi kualitas ini kan juga akan berbanding dengan lebarnya turnamen ini ya. Lagi ada misalnya kemarin di Azteca itu kan stadion terletak di atas 2000 meter di atas permukaan laut, cuaca dingin dan lain-lain, aman. Mungkin kalau main di Dallas, mungkin kalau main di Miami itu kualitasnya akan berbeda, karena tadi kita juga udah lihat tim Spanyol aja sampai harus memakai rompi es loh untuk mereka bisa latihan agar tidak kepanasan. Ini kan akan diterjemahkan ke dalam lapangan, mungkin akan kualitasnya akan berbeda dari yang permainan dilakukan di dalam kota-kota host city yang suhunya mungkin nggak terlalu panas. Jadi at the end of the day kualitas permainan mungkin akan membuat turnamen ini win or lose-nya juga ada di dalam lapangan. Terlepas kalau amit-amit ada sesuatu di luar lapangan yang sangat-sangat tidak kita inginkan ya. Tapi kalau di dalam lapangan, dan ini di luar lapangan kita lihat sebenarnya kalau mereka berkumpul, fans-fans ini luar biasa membuat suasana Piala Dunia jadi meriah sekali, terutama di Meksiko kemarin yang dapat banyak pujian. Jadi ya kita lihat seiring dengan turnamen berjalan, Mas Bram, apakah ini akan jadi turnamen yang sukses atau seperti apa, itu hanya akan dijawab dalam beberapa pekan ke depan. Oke, kita lihat beberapa pekan ke depan gitu ya. Saya kembali ke Mbak Tania. Ada yang bilang juga sebenarnya terkait dengan Piala Dunia kali ini itu tidak terlalu berimbas kepada misalnya hotel ataupun misalnya restoran gitu. Katanya sepi-sepi aja karena mungkin harga tiketnya mahal, orang mau ke Amerika Serikat juga katanya sulit karena visanya nggak diterima gitu ya. Kalau dari pandangan Anda sendiri di Dallas gitu, Mbak Tania, apakah mungkin Piala Dunia ini sudah memberikan efek yang cukup terasa di sana? Sampai sehari sebelum Piala Dunia dimulai, saya bisa melihat business as usual. Nothing is really changed, jalanan normal, biasa-biasa aja. Memang seperti saya pernah bilang juga ada di beberapa titik yang memang dikhususkan untuk fan festival gitu. Jadi
Mungkin juga ini sebagai bentuk dari sistem keamanan yang mereka lakukan supaya tidak sulit untuk diatur gitu ya. Jadi memang fan festival ada tempatnya, nobar ada tempatnya. Jadi memang semua ada tempatnya masing-masing. Baru kemarin itu mulai terlihat ramai sih. Dan besok juga akan ada pertandingan pertama untuk di Dallas, Netherlands versus Jepang. Itu akan ada parade dari Netherlands, dari Belanda untuk bawa dia punya orange bus double deckernya itu. Saya mau ke sana sih, saya pengen lihat kayak gimana. Jadi dari situ center bisa lihat gimana crowdnya. Cuma memang seperti saya bilang berbeda. Biasanya di sini berbeda. Bukan tidak ada antusias hanya berbeda, bentuknya berbeda. Seperti komunitas internasional, komunitas Latin di sini juga banyak. Jadi kalau tidak ada antusias, nggak mungkin gitu. Oke. Antusiasme lagi-lagi berbeda gitu ya bentuknya. Saya kembali ke Mas Firzi. Mas Firzi, kalau kita mungkin saya tidak bisa menggeneralisasi dan belum punya data lengkapnya, tapi kalau kita lihat sepertinya kalau di Kanada maupun di Meksiko ini sepertinya jarang kita dengar ada masalah-masalah penyelenggaraan Piala Dunia dibandingkan dengan Amerika Serikat. Anda melihatnya seperti apa perbandingan antara tiga negara ini sebagai tuan rumah? Iya, yang paling adem ayem memang Kanada ya. Kayaknya nggak ada berita buruk sedikit pun. Kecuali yang pas ketika Kongres FIFA di Vancouver itu yang Presiden Federasi Iran nggak bisa masuk karena dia dulu anggota Garda Revolusinya Iran ya. Tapi kan di Iran itu kalau nggak salah semua orang tuh mungkin wajib 1 tahun apa 2 tahun gitu wajib militer sama Garda Revolusi. Jadi mungkin memang bagi sebagian besar juga akan ada kesulitan nih kalau dikaitkan semua dengan Garda Revolusi yang masuk dalam daftar teroris organization di sana ya. Ya kalau sejauh ini dari yang kita lihat di upacara pembuka at least tidak ada pemberitaan negatif ya. Fans Meksiko luar biasa, Azteca kemarin kita nunjukin betapa sakralnya stadion itu bagi Piala Dunia, udah 2 kali menggelar final Piala Dunia dan stadion yang sangat epic lah, sangat luar biasa, fansnya juga hebat, bahkan banyak yang menanyakan kenapa finalnya nggak di Azteca aja ketimbang di New York, New Jersey gitu, saking hebatnya. Nah, ya kita akan nunggu lagi jangan sampai ada berita-berita negatif lagi, terutama yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan para ini ya, bukan hanya para delegasi tapi juga para penonton gitu. Dan kita akan seharusnya dan memang sudah seharusnya sepak bola yang jadi sajian utama di setiap Piala Dunia, Mas. Jangan lagi membahas safety and security terlalu banyak ke depannya, semoga. Oke. Tapi kalau kita sudah lihat gitu Mas, dari Amerika Serikat sendiri kan banyak kemudian catatannya dari beberapa hari sudah diselenggarakan Piala Dunia 2026. Kemudian jika sudah ada hal-hal seperti ini, apa yang seharusnya kemudian dilakukan oleh FIFA, terutama memastikan agar sisanya ini jangan sampai terjadi lagi? Ya ini kan berkaitan juga bukan hanya FIFA ya, tapi host country itu yang harus memberikan jaminan keamanan dan keselamatan seperti yang tadi saya bilang. Dan ini seharusnya blanket kepada siapapun, tim peserta, delegasi, penonton dan lain-lain, itu udah harus jadi jaminan. Ketika saya liputan ke Piala Dunia Rusia juga banyak yang bilang keamanan para supporter tidak terjamin di sana dan lain-lain. Tapi itu absolutely salah satu turnamen terbaik yang pernah saya liput gitu, dari aspek kenyamanan peserta, dari aspek seperti ini aja gampangnya, untuk angkutan umum gratis saja di sana disediakan. Bahkan di Piala Dunia Rusia itu ada tiket antar kereta yang gratis, antar kota yang gratis bagi supporter yang punya tiket pertandingan. Jadi misalnya Moskow ke Saint Petersburg itu adalah perjalanan 6 jam 7 jam naik kereta, tapi gratis untuk mereka yang punya tiket. Dan emang nggak banyak slotnya tapi ada, dan ini yang mungkin sejauh ini masih belum bisa diterapkan di Amerika ya. Bahkan kereta antar dalam kota aja ke stadion New York, New Jersey dari stasiun pusatnya New York itu dikenakan biaya yang lumayan mahal. Dan ini yang kita harus lihat juga untuk kenyamanan para supporter. Kalau mereka udah berkumpul, apalagi supporter Belanda luar biasa banget, Mbak Tania nanti akan merasakan sendiri kehebatannya.
Saya pernah liputan ke Euro, Piala Eropa, ketemu mereka itu salah satu one of the best supporter groups di sebuah turnamen gitu. Jadi nanti akan merasakan sendiri. Dan di sinilah sebenarnya esensi Piala Dunia juga ya, menyatukan orang-orang dari berbagai negara dalam suasana yang kebersamaan, kebersaudaraan dan persahabatan gitu. Dari negara manapun bahasa kita universal, sepak bola gitu, disatukan oleh sepak bola. Jadi harapannya ke depan akan bisa terus seperti itu sih di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Oke, tidak hanya pendukung-pendukungnya gitu ya, misalnya transportasi, kemudian keamanan, tapi juga tadi yang pertama, masalah utamanya, pemain sama wasitnya harus bisa masuk dulu dengan mudah gitu ya, sebelum kita mikirin yang hal-hal di samping itu. Terakhir saya mau ke Mbak Tania, jelang pertandingan Jepang melawan Belanda, kalau tidak salah ya, di Dallas ini seperti apa saat ini kondisinya, Mbak? Hari ini saya belum keluar rumah, masih baru bangun, terus dari pagi kebetulan nontonin bola, nontonin yang terakhir, nonton Brasil lawan Maroko. Jadi belum keluar, saya belum tahu. Tapi besok rencananya pagi-pagi saya mau ke sana, mau lihat bagaimana kondisi di sana. Sedikit mungkin 1 jam lebih awal sampai sana karena saya nggak tahu apa yang bakal terjadi, apakah macet atau mungkin susah dapat parkir, nggak ada yang tahu juga. Jadi ya belum tahu sih, kalau hari ini saya nggak keluar rumah jadi nggak tahu. Oke, yang jelas kita harapkan gitu ya, oke beberapa hari ini banyak catatan, tapi semoga sisanya sampai nanti final bisa diperbaiki gitu, terutama untuk tuan rumah Amerika Serikat bisa memastikan bagaimana semuanya, baik faktor-faktor utama maupun pendukungnya ini bisa disiapkan dengan baik supaya ya Piala Dunia kali ini juga bisa berjalan dengan baik sampai nanti final. Terima kasih Mas Firzi Idris, pengamat sepak bola, dan juga Mbak Titania Talhuk, warga negara Indonesia di Amerika Serikat, sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi waktu Indonesia. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Jangan beranjak saudara, Sapa Indonesia Pagi masih akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda berikut, di mana tornado menerjang Amerika Serikat, merusak rumah dan bangunan di Illinois. Pohon tumbang dan jaringan listrik putus menyebabkan ratusan ribu pelanggan di Illinois dan Indiana kehilangan pasokan listrik.